I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Kurnia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022 Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, kelihatan wajahnya kok cerah-cerah. Sudah makan ya? Belum. Oh, belum. Sudah makan siang? Belum. Ada yang sudah ya, belum. Oke ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan layanan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga acara layanan kita pada siang ini bisa berjalan dengan lancar ya. Safina mohon dibimbing berdoa. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian tujuannya apa sih Bu kita kumpul-kumpul di sini ya? Apa sih? Kan jelas harus ada tujuannya ya kan? Nah, tujuannya Bu Lis kumpul kalian di sini adalah untuk apa? Supaya bisa mengembangkan diri, keterampilan sosialnya ya kan? Nanti keterampilan pribadinya seperti apa dengan cara sharing dengan teman-temannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Nah, lanjut. Setelah itu Bu Lis akan memberikan penjelasan tentang asas apa yang kita terapkan dalam kegiatan kita sekarang ini. Yang pertama kerahasiaan. Nah, jadi seandainya kita nanti ngobrol-ngobrol ya sana kemari, kok ya ada teman yang mengungkapkan sesuatu yang tidak boleh kita ungkapkan ke orang lain, ya harus kita jaga. Ya, itu asas kerahasiaan. Sanggup ya? Sanggup. Yang kedua, asas keterbukaan. Ya, jadi kalau mau cerita-cerita, mau berbagi pengalaman, silakan aja. Tidak masalah. Ya, apa itu yang bisa dibagi, silakan berbagi. Ya, seperti itu. Kemudian kesukarelaan. Mesti tadi dipaksa enggak? Suka kamu ya, kok enggak memaksa gitu, atau takut nanti dapat catatan buruk dari BK. Enggak ya. Itu namanya kesukarelaan sama kenormatifan. Jadi ketika kita ngobrol, ketika kita berpendapat itu harus sesuai dengan norma, ya kan, diperhatikan kata-katanya, sikapnya, jangan sampai nanti menyakiti hati teman. Biar anak, paham ya? Yuk relax dulu yuk, tangannya yuk, jangan kan ya. Kira-kira sudah kenal nggak satu dengan yang lainnya? Sudah perlu kenalan? Perlu kenalan lagi? Coba kenalan. Ya, kita saling berkenalan dengan teman-teman satu dengan yang lainnya. Dari sini dulu ya. Sebutkan nama kelas sama idolanya siapa? Sebutkan terserah apa idolanya. Dia model artis kayak atau K-pop terserah kata saya. Sebutkan saja nama idolanya. Iya. Nama panggilan aja sama kelasnya dan idolanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra, kelas 8C. Sebenarnya saya nggak ada idola, cuman saya suka sama anime Ghibli, saya suka Chihiro. Tahu semuanya ya? Boleh suka tahu sih. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Aira dari kelas 8H. Idola aku Lina Mukherjee. Lucu.
dari Mbak Lina mungkin. Seperti itu ya. Oke, kenal ya dengan satu persatu ya temannya ya. Oke, anak-anak, Bilis akan menjelaskan tahap berikutnya apa yang harus kita lakukan setelah ini, ngapain sih gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya, maksudnya ya ngobrol-ngobrol tentang menjalin persahabatan. Punya sahabat enggak ya? Punya. Nah, saya yakin kalian satu dengan yang lainnya pasti punya sahabat tertentu ya. Mau di dalam kelas atau di luar kelas atau bahkan mungkin di sekolah ya, tidak di sekolah ini. Nah ya, sebelum kita membahas tentang itu, Bilis akan memberikan satu permainan ya. Nama permainannya itu Blind Leader ya, maksudnya nanti ngapain Bu kita Bu ya. Nah, nanti permainannya seperti ini. Jadi Bilis akan membagi dua kelompok. Ini kan 10 ya. Jadi ada dua anak nanti yang jadi observer, tidak ikut permainan, hanya mengamati teman-temannya ketika bermain. Ya. Yang ke-8 anak ini kita bagi kelompok 4. Ya. Di 4 ini nanti ada satu jadi ketua kelompok. Tugas dari ketua kelompok adalah mengarahkan temannya. Jadi temannya nanti ini akan kita tutup matanya dengan penutup mata seperti ini ya. Kita tutup matanya seperti itu. Nah, ketua nanti akan mengarahkan anggota kelompoknya ini dari start sampai finish. Harus melalui apa itu namanya, jalan yang sudah dikasih tanda-tanda hitam itu. Jadi nggak boleh seenaknya sendiri pokoknya nyampe apa namanya ketuanya finish, enggak. Jadi harus melalui rintangannya kan. Kelompok yang paling cepat nyampe finish yang jadi pemenang. Oke, siap? Siap. Tulis lagi kelompoknya. Oke, ya. Observernya 1, 2. Ya, jadi di sini 1, 2 observernya. Kemudian 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Paham? Oke. Yuk kita beralih tempat yuk. Yuk ke sana yuk. Ya. Stop. Sengaja. Loh,
ada di tangannya kan gitu ya kan, di sana sini seperti itu ya. Oke, sudah bisa ini apa namanya kembali serius maksudnya. Tidak terbawa permainannya tadi ya, bisa ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tanya dulu ke observernya ya. Seperti apa tadi permainan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Seperti apa? Silakan, boleh bilang kelompok 1 seperti apa? Saya kelompok 1 itu udah bagus. Kelompoknya itu udah bagus anggotanya ya. Sehingga anggotanya ya cepet sampainya gitu ya. Kalau kamu gimana kelompok 2? Mungkin karena anggotanya pusing ya Bu. Jadi kalau mau jalan itu ya bingung Ya, mana kanan, mana kiri, mana lurus ya kan. Agak ketakutan gitu ya mungkin ya. Takut nanti kecemplung, takut kecebur, ketor gitu ya. Oke, terima kasih. Itu observernya. Sama saja kita ibaratkan begini anak-anak. Kita ibaratkan bahwa permainan tersebut itu adalah sebuah jalannya kita dalam bersahabat, kan seperti itu ya. Kita dalam bersahabat, kita bersama 4 orang aja ya kan. Untuk sampai ke titik tujuan itu kan banyak sekali rintangannya, banyak sekali cobaannya sana sininya kan gitu ya. Jadi menurut kalian arti persahabatan itu apa sih? Saja nih, persahabatan itu apa? Bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, Orang yang selalu mendukung kita dalam segala situasi. Ya, oke. Nah, itu apa banget yang seperti kayak seneng-senengnya apa itu? Ini Marta. Oh iya, lagi susah-susahnya, sedikit beralon-alon. Betul, itu benar ya kan. Sahabat itu adalah sesuatu orang yang bisa mengerti kita luar dalam, ini maksudnya gitu ya, yang bisa memahami bagaimana kondisi kita, perasaan kita, apapun itu kondisinya tetap dengan kita, ya kan? Tidak hanya senang-senangnya aja kumpul-kumpul, kemudian ketika nanti ada masalah, susah menjauh, tidak seperti itu, ya. Oke, nah. Pengalaman kalian dari permainan tadi, ya kan? Permainan tadi. Coba disebutkan dulu anggota ketua kelompoknya tadi kan ada Safina sama Nabila. Nah, menurut Safina sebagai ketua kelompok tadi peranmu itu seperti apa? peran membantu mengarahkan mereka berbuat jalan, juga mengatur ini jalannya kemana, ke sini, ke kanan atau ke kiri. Kalau dihubungkan dengan persahabatan itu, ya. Kalau dengan persahabatan, ya. Safina sebagai seorang sahabat, ya kan, sahabat dengan teman-temannya tadi bertiga. Ya, maksudnya teman kita ada yang punya masalah gitu, kita bisa ngasih solusi, pendapat, ya kan, seperti itu. Iya, solusi pendapatnya itu tadi ada yang bisa diterima, cepat sampainya tujuannya, ya kan. Ada yang di tengah jalan nggak bisa, beneran tapi ini kok begini, akhirnya terjadi konflik, takut akhirnya nggak sampai tujuan, gitu ya. Nah, dalam sebuah perjalanan ini tadi kan banyak sekali tantangannya. Nah, gitu. Kalau amal lamanya Aisyah tadi seperti apa? Sebagai ketua kelompok, ya berat nggak? Gitu. Sebagai ketua kan pasti kan ada perandingannya. Memang kan kita kan juga ada angkanya punya gitu. Tapi yang paling penting juga ini tapi harus tahu kanan kiri. Kanan kiri, mana benar, mana salah, ya ibaratkan seperti itu. Nah, juga kalian bisa diibaratkan setiap anggota kelompok itu macam-macam loh ya. Di dalam kita bersahabat, personilnya kan ada macam-macam. Ada wataknya A, wataknya B, wataknya C. Nah, kalau kita ibaratnya ketua tidak bisa membaurkan mereka, ya kan, nggak akan bisa satu
sampai dengan cepat kan gitu ya Sabina ya sebagai kelompok. Aisyah juga seperti itu. Contohnya mungkin tadi yang di kelompok 2 ya kan. Mungkin sifatnya yang satu gini, yang dua gini, yang satu takut bentur sampai-sampai, yang satu takut kecemplung. Nanti nggak nyampe-nyampe. Yang satu apa namanya nggak bingung kanan kiri, ya nggak nyampe-nyampe juga kan gitu. Nah itu sebuah pengibaratan saja. Nah setelah itu menurut kalian ciri-ciri sahabat yang sejati itu seperti apa sih? Tidak membocorkan curhatan kita. Oh iya, bisa apa namanya? Menjaga rahasia. Iya, dari siapapun. Iya. Sudah bisa melakukannya nggak ya kalian? Bisa ya, bisa. Pernah. Oh dulu. Kebayang pribadi ya, oke. Selain menjaga rahasia, apa lagi kira-kira? Ciri-ciri. Dan selalu ada ya. Selalu ada di saat Kita betul ya. saling mengerti wataknya gimana, memahami gimana kalau misalnya dia sedih Nggak ada yang kurang. Iya. Nah, dari ciri-ciri itu kira-kira selama kalian bersahabat dengan teman-teman kamu pernah nggak ada konflik? Konflik itu rata-rata tentang apa? Ya, maksudnya rebutan cowok mana kan? Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Tentang cowok ini Kan dikasih tahu kan Bu. Iya. Kan cowoknya kan gini, terus habis itu wes tak apa-apa, ada yang lain, kan bilang gak mau sih iku aja gitu. Cowoknya tidak mau dikasih ini masukan. Akhirnya ya itu ya terjerumus pasti tersebut dalam tanda kutip ya, ada masalah lagi akhirnya ya tak curhat lagi gitu ya, nggak selesai. Selain masalah percobaan kira-kira masalah apa lagi? Nilai berbeda pendapat, salah paham ya tentang kurang mengerti satu sama lain. contoh kurang mengerti gimana? Dia sama iya satunya mau gini, satunya mau gini. Terus nanti gak terus ada yang bertengkar ya. Enggak yang satunya ngambek, yang satunya cuek gitu. anak yang minta dimengertiin moodnya gimana gitu. Kayak kita pesan makan terus ditanya mau makan apa, terserah terus kita pesenin dia ternyata nggak sesuai sama dia, terus dia bilang kok pesen ini sih Gitu ya, nggak ada benernya gitu ya. Berarti ya. Itu namanya ciri-ciri sahabat, dan jelas kalian pernah ada konflik. Nah, kalau kalian ada konflik tersebut, waktunya lama nggak untuk bisa menyelesaikan? Lama. Supaya mau berkomen dulu, ayo silakan. Kalau misal kayak yang tadi masih tahu Bu, kalau masalah tebengan, gampang Bu, dikit lagi ada yang ngejek. Cuman kalau misalnya salah paham, itu kurang lebih bisa 1 minggu sampai 1 bulan, sampai ya. Biasanya malah nggak dengar. Iya Bu, tapi malah pernah ada kejadian juga, malah satunya udah nggak temenan, jadi kayak jadi bahan omongan. Ada apa sih anak itu biasanya kemana-mana bareng? Sekarang kok Sama-sama. Gitu. Ada lagi yang ingin memberikan ini? Kalau yang tadi yang Berapa lama konflik itu selesai gitu ya? Iya, yang minta dimengerti itu kitanya yang harus kayak mengerti dia. Soalnya kan udah dari wataknya kayak itu gak bisa diubah kan Bu. Jadi gimana kita harus kayak bisa memahami meskipun capek. Aku juga minta dipahami, tapi aku yang harus memahami terus, tapi gak apa-apa. Jadi kita yang harus mengerti sebagai kalau dia nanti kalau misal si A gini, si B gini, terus nanti
nanti terkadang pengalamannya. Kalau misalnya disuruh nyelesain masalah bukan diselesaikan tapi didiemin sama merasa dirinya nggak salah, jadi dia diem aja sampai harus kita yang nyelesain dulu baru dia mau. Iya, berarti harus saling yang kalah gitu ya di antara anggota kelompok tadi yang bersahabat harus ngalah salah satunya. Kalau nggak gitu ya biar ya kan. Diem-dieman. Kalau misalnya ada 4 gitu ya, Iya. sahabat. Terus yang satunya itu harus ngerti gitu. Kadang ada satu pihak yang bilang kalau gitu gini gitu loh. Berarti ada yang ngompori gitu kan. Iya. Jadi harus nyelesain gitu. Nah kalau seperti itu masalahnya, berarti pemecahannya dari kalian sebagai sahabat itu bagaimana? Kalau ada anak yang seperti tadi ya senang dikompori teman-temannya, itu ada kayak gitu-gitu gitu. Ternyata di belakangmu ini ngomongin kamu. Tapi tergantung kalau menurut saya ya Iya, coba silakan. bener nggak sih kalau kamu itu di belakang kayak gini? Kalau memang dia bilangnya enggak, ya udah tetap Kita temenan lagi gitu. Omongan di mode harapan. Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang dunia persahabatan kan macam-macam beragam ya. Konflik meskipun kalian remaja, ya sama halnya ternyata ya ternyata kalian juga sebegitu dalamnya dalam bersahabat ya kan, sebegitu bagaimana bisa belajar memahami orang lain ya kan, bagaimana bisa mengerti orang lain. Kita tidak bisa egois dengan diri kita sendiri ya kan. Nah kalau kita egois nggak akan jadi sebuah persahabatan kan gitu ya. Pernah nggak di sini ada pengalaman ya kan? Ada sahabat yang sudah lama gitu ya, di tengah-tengah contoh hari sekolah lepas ya kan, seperti itu. Ada yang berpengalaman seperti itu? Siapa coba Kayla, bagaimana ceritanya? itu tetanggaan udah lama juga sekitar 5 tahunan. Tapi waktu dia masuk SMP pindah ke Jakarta ikut orang Tuanya akhirnya ini nggak ada komunikasi ya, tidak pernah lagi. Nah pernah nggak seperti ini, SD-nya bareng, SMP-nya bareng, pas di SMP sudah nggak sahabat satu sekolah maksudnya? Pernah juga takutnya kayak orang nggak kenal. Nah ya itu karena punya apa sih, merasa sudah punya ada teman baru ya kan, itu akhirnya yang lama dilupakan. Maksudnya yang penting ingat juga yang lama sih. Kalau saya orang yang dilupakan. Bagaimana pengalamannya sampai dia apa ya? Bagaimana? Udah nggak lama sih ceritanya. Iya. Itu sering banget gitu, kayak ajak kelompok bareng, main bareng, pokoknya sering gitu. Terus saya nggak tahu kenapa, saya juga merasa nggak ada salah. Iya. Tapi saya udah minta maaf kan kalau saya ada salah. Tapi katanya nggak ada. Tapi kok aku ngerasa memang kok jadi aku. Terus ya udah, terus nggak kondo. Sampai sekarang berarti sudah bisa komunikasi. Alhamdulillah sekarang udah pelan. Oh beragam. Bagaimana itu bisa kembali komunikasi? Kalau saya sih nggak ada sih. Saya cuma turunin ego aja. Saya usaha Ngalah. Jadi kamu yang mencari jalan gitu ya. meskipun telah disakiti. Jalan ya bro. Boleh. Kalian itu anu ya, orang yang senang mengalah gitu ya. Anak-anak yang bisa. Oh berarti aku suka sampai ya. Iya. Kalau mengalah terus ya capek. Iya, carilah teman yang bisa seperti itu. Itu loh. Cari cara.
saling mengerti dan memahami, sama tidak hanya pengen dimengerti ya. Saya juga butuh dimengerti. Ya, gitu. Nah, ya kan. Nah, ternyata kan memang banyak hal yang pengalaman dari kita tentang persahabatan. Nah, menurut kalian, di teman-teman di sekitar kalian udah nggak diajak sahabatan kira-kira? Setelah teman-teman. Kalau sahabatan teman aja, teman sahabat tapi nggak sahabat, tapi nggak sahabat. Kalau yang sahabat kayak bener-bener banyak orang yang udah percaya ya apa buat sahabat. Oke ya, kita sudah panjang lebar kesana kemari ya kan. Seru nggak ya tema kita hari ini tentang menjaga persahabatan? Kalian rata-rata bersahabat itu sesama cewek atau dengan cowok juga? Ada nggak ya sahabatnya cowok? Takut nanti timbul rasa yang lain ya. Seperti itu anak-anak ya, bahwa menjalin persahabatan itu memang ada ada rintangannya ya kan, ada susah, ada sukanya ya kan. Bagaimana kita sebagai teman yang benar-benar tujuannya untuk kebaikan, ya itu nanti saling memahami, kita yang mengalah ya kan, memberi backup ke teman kita supaya kita ini sahabatan, tidak ada renggang kan gitu ya. Oke, seperti sekarang tulis pengen pengalaman kalian dari kita berbincang selama berapa menit ini ya, dari permainan tadi ya kan sampai detik ini, apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Coba Dewanti dulu, Dewanti, kamu dapat apa Dewanti? Ayo, ya senang aja sharing sama teman-teman semuanya pengalamannya, terus jadi saling ngerti pengalamannya satu sama lain. Terus juga banyak pelajaran kalau pertemuan itu gimana. Oke, lanjut, bagaimana apa yang kamu dapat? sama kayak Dandi kan, kita bisa memahami tentang sahabat itu gimana. Terus kita tadi udah game seneng-seneng belajar kanan sama kiri. Terus habis itu kayak memahami banyak banget karakter sahabat-sahabat di luar sana. Ya gitu aja sih. Oke, lanjut. Terkejut karena ternyata gak cuma temanku doang yang punya karakter itu juga banyak orang yang punya karakter itu. Terus habis itu yang kita waktu pas aku dikasih tahu sama kalian kayak aku pernah begini jadi penyelesaianku ya kayak gini, itu aku nanti juga mungkin kalau bisa ada rintangan itu lagi bisa dihadapi mungkin sama seperti yang mereka selesaikan juga. Saya sendiri senang karena bisa lebih dekat sama teman-teman juga. Terus banyak dapat pelajaran kalau misal di dalam sebuah hubungan kalau ada masalah yang diselesaikan masalahnya bukan kecuali kalau masalah yang diselesaikan masalahnya bukan hubungannya. Jadi hubungan itu mau itu tadi tetap ya kan, persahabatannya tetap tadi masalah diselesaikan dulu ya. Jangan hubungannya ditekan selesai ya kan, masalahnya juga nggak selesai gitu ya. Lanjut, Salina bagaimana? Ya kalau yang saya dapat dari hari ini ya saya bisa share dengan ini, dapat teman baru juga, terus juga dapat mengambil pelajaran dari cerita pengalaman tadi. Terus juga yang saya ambil itu pentingnya juga introspeksi diri. Barangkali kita nggak bisa salah, tapi padahal dari mereka itu ada kesalahan. Mungkin kita jadi bisa kayak lebih introspeksi diri lagi. Benar. Kadang kita menilai saya sudah mengalah, saya sudah benar, kamu kok panjat mulus ya kan? Saya sudah baik-baikan sama kamu kok tetap seperti itu, ada apa? Nah, perlu juga ya. Mungkin ada teman kita yang nggak senang dengan sifat kita, sifat tertentu ya kan? Nah, itu apa itu?
bolehlah sekali-kali kita tanya. Oke, karena saya yakin kalian juga punya sahabat yang banyak di sini, ya kan? Gitu kan. Saya yakin juga kalian mampu mempertahankan persahabatan itu dengan cara kalian masing-masing, kan gitu ya? Karena setiap orang kan beda-beda bagaimana cara mempertahankan persahabatan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini membawa banyak manfaat buat kalian. Ya, sebelum kita tutup, Bulis memberi LKPD. Ya, coba dikerjakan ya sebentar ya. Nah, ini ada ya, ya, kita soal saja. Oke. Dapat Paris. Ya, lembar folio. Waduh, itu curhatan gitu ya. Curhatan. Garis besarnya boleh silakan. Mengalami konflik banyak sekali Bu. Aku bakal lupa konfliknya apa. Saking banyaknya, salah satunya aja. Suruh sebutkan nggak apa-apa. Iya. Cuman Bu, Mau? Iya, silakan. Apa ya? Yang privat sekali. Apa ya? Kamu Sebutkan dan bagaimana cara mengatasinya. Sebutkan satu saja. Kamu nulis ya? Kamu nulis aja. Kita ada konflik apa? kamu. Berarti kesalahpahaman. Mengatasinya apa? Cara mengatasinya guyon. Nah, itu sekarang nggak apa-apa. Kalau seperti itu ya. Beneran Bu, cara mengatasinya guyon. Dengan guyon kembali ya, akhirnya cair suasananya. Bis. Ya, menyelesaikan KPD dengan sekali Budi sudah sebagian membaca ya, seperti yang Budi sampaikan tadi bahwa kalian begitu mendalami tentang sebuah persahabatan ya kan. Aku mau mengalah dengan teman satu yang lainnya supaya apa? Persahabatan tetap langgeng adanya kan gitu ya. Berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita obrolkan, diskusikan hari ini membawa hasil, kan gitu ya. Budis mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, partisipasinya dalam bimbingan kelompok kali ini. Ya, kita agendakan kapan-kapan kita kumpul-kumpul lagi dengan topik yang berbeda kayak gitu ya, supaya lebih banyak lagi pemahaman kita, informasi kita tentang semua hal. Oke, seperti itu sanggup ya? Sanggup. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika Bulis tadi dalam menyampaikan memimpin diskusi banyak ada yang menyakiti perasaan satu sama lain. Ya. Mungkin temannya satu dan yang lainnya juga tidak sepaham ya kan. Saling maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.